Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4B6 akan melakukan praktikum salah satu skill lab di modul muskuloskeletal non-bedah dengan materi asesmen awal pada kasus muskuloskeletal non-bedah. Jadi kita langsung saja ke kelompok yang pertama. Silakan bagi yang mau. Baik, izinkan kami mulai pertama ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama kami, nama saya Nur Hanifah Fauzia. Dan nama saya Safrina Salsabila. Baik, kami akan melakukan praktikum mengenai asesmen pada muskuloskeletal. Yang pertama di sini kami akan membacakan dulu skenario-nya. Untuk skenario-nya. Di sini untuk skenario-nya, pada bulan Januari 2022, Ibu Sinta mengalami kecelakaan bus saat pulang dari kantor. Bahu kanan tur kursi besi penumpang di depannya. Setelah kejadian itu, Ibu Sinta merasakan nyeri dan tangannya menjadi sulit untuk digerakkan sehingga ia merasakan sakit. Kemudian, setelah 2 bulan dari kejadian tersebut, ia masih merasakan sakit dan nyeri bahu dan tangannya. Pasien merasa tidak nyaman saat bahunya digerakkan. Namun ketika ia diistirahatkan, ia malah merasa lebih nyaman. Nah, maka dari itu ia pun pergi ke dokter dan dirujuk ke fisioterapis. Baik. Misi Ibu, selamat siang. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Fauzia. Saya fisioterapis yang akan menangani pada siang hari ini ya Bu. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya di sini dimintakan Bu untuk melakukan beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya ajukan ke Ibu. Apakah Ibu berkenan? Ya. Oke, baik. Sebelumnya Bu, nama Ibu siapa ya Bu? Sinta. Oke, baik. Ibu Sinta, umurnya berapa Bu? 32. Oke, baik. Ibu, alamatnya sekarang di mana Bu? Jalan Punca. Oke, baik Bu. Untuk Ibu agamanya apa ya Bu? Islam. Oke, baik. Agama Islam Bu. Untuk pekerjaannya apa Bu? Mengajar. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ya Bu. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kondisi Ibu saat ini ya Bu. Lanjutkan ya Bu. Baik. Ini Ibu kenapa Bu, keluhannya apa aja? Ini Bu, bahu saya sebelah kanan sakit. Kalau misalnya kayak diangkat gitu, kadang suka sakit, tapi kadang-kadang tapi lebih seringnya sih sakit. Oh, jadi bahu kanan Ibu nih, tangan Ibu sakit ya Bu? Iya. Kalau boleh tahu ini sakitnya karena apa Bu? Iya kan 2 bulan yang lalu itu kan saya kan ada kecelakaan bis waktu pulang kerja. Nah, jadi tuh saya tuh ini kebentur tangannya ke kursi depannya. Nah, kursinya itu kan besi jadi kayak keras gitu kan Bu. Nah, itu sakit. Oh, berarti karena terbentur besi ya Bu? Iya. Oke, ini kan tangan kanan ya Bu berarti yang sakit. Nah, kalau misalnya saya tekan seperti ini Bu, Ibu merasakan nyeri nggak Bu tangannya? Iya, sakit. Iya. Terus kalau misalnya nyerinya untuk nyerinya di sini menjalar nggak Bu? Jika saya tekan gini kan nyeri Bu, nyerinya itu menjalar nggak Bu sampai ke area-area yang lain Bu? Enggak ya. Aja ini. Oh iya, baik. Selanjutnya di sini untuk keluhannya tadi berarti udah dari 2 bulan yang lalu ya Bu? Iya. Kalau sekarang tuh makin parah nggak Bu? Makin parah nggak dari 2 bulan yang lalu atau mendingan? Iya, makin sakit. Oh, makin sakit ya Bu? Emang sebelumnya tuh Bu, selama 2 bulan ini Ibu udah berobat nggak Bu ke rumah sakit atau kemana gitu Bu? Belum ada. Belum ada ya Bu? Jadi cuma diapain dong itu Bu tangannya? Enggak diapa-apain, cuma dibiarin. Oh, makanya gitu ya Bu, makin sakit Bu. Oke, baik Ibu. Untuk di sini jika Ibu melakukan kegiatan gini ya Bu, itu kira-kira yang
kegiatan apa gitu Bu pada dia itu yang memperberat nyeri tangan Ibu? Dan saya kan guru ya, kalau misalnya saya lagi menulis di papan tulis itu kadang suka sakit. Jadi kayak kalau menulis tuh harus dipegang dulu ini kayak nulis, tapi nggak bisa ngangkat tinggi-tinggi. Oh berarti nulisnya tuh harus istirahat gitu Bu. Iya. Kalau misalnya untuk yang memperingan lagi tuh apa tuh kira-kira? Yang memperingan, yang bikin Ibu lebih nyaman gitu tangan diem gini juga. Berarti kayak sakit. Tiduran gitu ya Bu? Iya. Tiduran gitu. Oh iya. Selanjutnya di sini untuk kesehariannya berarti seorang guru ya Bu? Oke baik Bu. Kalau misalnya ada hari-hari libur gitu Bu, waktu luang, Ibu tuh ngapain Bu? Biasanya kayak kumpul keluarga atau ngapain Bu? Iya, biasanya saya kumpul juga gitu bareng keluarga, terus kadang kayak pergi kemana gitu, jalan, makan atau Baik Bu, selanjutnya sini sebelumnya nih Bu, Ibu pernah mengalami hal serupa nggak Bu? Mungkin tangannya pada saat lalu tuh sempat juga terbentur, jadi kayak trauma gitu Bu tangannya, pernah nggak Bu? Iya pernah. Pernah ya. Itu kira-kira dulu kenapa Bu tangannya? Itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ini jatuh dari WC. Oh jatuh dari WC. Iya, jadi tangannya gimana? Iya itu posisinya apa? Tangannya tuh nahan badan gitu, jadi jatuh pas itu nahan ini. Terus sekarang jadi sakit. Lokasinya sama ya Bu? Iya sama juga. Oh oke, baik Bu. Kalau jadi udah ya Bu berarti yang mesisnya, jadi cukup sekian Bu. Mungkin infonya terima kasih ya Ibu. Waktu kita lanjut ini ya Bu ke pemeriksaan selanjutnya. Baik, jadi cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 ya, Mbak Hani dan Mbak Salva. Selanjutnya ada yang ingin saya persilakan. Ada yang mau lagi? Baik, selanjutnya mungkin dari kami, perkenalkan nama saya Nova Nur Irawati dengan NIM 2010301146 dan saya Zilan Zulila Hardi dengan NIM 2010301153. Baik, di sini skenario yang akan kami ambil yaitu selama kurang lebih 6 bulan yang lalu, pasien umur 45 tahun merasakan nyeri ketika mengangkat barang berat, terutama pada daerah pinggang bawah. Setelah itu, pasien mengkonsumsi obat jenis anti radang dan analgetik, serta pergi di puskesmas terdekat. Setelah beberapa bulan, dirasa tidak kunjung sembuh, pasien masih merasakan sakit pada pinggang bawahnya ketika berjalan, duduk terlalu lama, dan ketika gerakan membungkuk. Pasien berobat ke rumah sakit Sleman dan untuk polifisioterapi. Baik, mungkin di sini saya akan langsung melakukan untuk asesmennya. Baik Ibu, Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Irawati, fisioterapis yang kebetulan pada siang hari ini bertugas di sini. Langsung saja Ibu, kalau boleh tahu namanya siapa ya Bu? Ibu Nila. Baik, untuk usianya berapa Bu? 45 tahun. Kalau boleh tahu agamanya apa ya Bu? Saya Islam Bu. Oke, Islam. Untuk pekerjaan Ibu? Saya bertani. Baik, untuk alamatnya Bu? Alamat saya di daerah Bojonegoro. Baik, terima kasih ya Bu. Jadi di sini nanti saya akan memberikan pertanyaan seputar dengan keluhan Ibu dan lain-lain. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia.
Baik, untuk keluhannya sendiri apa ya Bu kalau boleh tahu? Ini Bu, pinggang bawah saya tuh terasa nyeri. Oh, jadi pada pinggang bawah itu terasa nyeri ya Bu? Iya. Oke, nyerinya itu terasa sejak kapan ya Bu? Nyerinya itu sekitar 6 bulan yang lalu. Oh, sudah lumayan lama ya Iya, Bu? sudah lama. Terus kan nyerinya udah lumayan lama tuh ya Bu. Jadi kegiatan apa yang kira-kira nyerinya itu malah tambah berat gitu Bu? Pas ngelakuin apa gitu? Nyerinya itu dia bertambah di saat saya duduk terlalu lama, mengangkat barang, kemudian ketika saya berjalan, ketika saya membungkuk, begitu Bu. Oke, tadi kan itu kalau nyerinya memperberat ya Bu. Kalau misal kegiatan apa yang mungkin atau kegiatan apa yang itu Bu memperingan gitu, memperingan nyerinya gitu Bu. Mungkin ketika saya beristirahat atau tiduran Bu. Oh begitu, oke. Baik, kan tadi nyeri ya Bu, udah lama juga. Kalau boleh tahu, nyeri yang dirasakan itu dari yang sekarang sama yang dulu itu tuh tambah parah atau malah tambah baik? Semakin buruk. Oh, malah semakin buruk ya Iya, Bu. tambah sakit Bu. Oke. Selanjutnya, sebelum terasa nyeri itu Ibu apakah pernah jatuh atau pernah apa gitu Bu? Saya pernah kecelakaan Bu. Oh, pernah kecelakaan, baik. Jadi tadi Ibu ada nyeri pada punggung bawah, terus untuk faktor yang memperberat sendiri, tadi Ibu bilang saat berjalan, duduk, membungkuk, atau mengambil barang ya Bu. Terus sedangkan untuk faktor yang memperingan sendiri, saat Ibu sedang beristirahat. Iya Bu. Oke, selanjutnya, apakah sebelum ke sini Ibu pernah ke rumah sakit? Saya pernah periksa ke puskesmas dekat rumah saya Bu. Oh gitu. Apakah di puskesmas itu diberi obat gitu Bu atau tidak? Ya, saya diberi obat. Jadi Ibu sudah mengonsumsi obat begitu ya Bu selama 6 bulan terakhir ini? Iya. Oke. Kalau boleh tahu ya Bu, di rumah itu Ibu apakah ada keluarga gitu atau Ibu tinggal sendiri? Saya di rumah sendiri Bu. Oh sendiri? Lah Iya. anaknya? Anak saya udah menikah, jadi tinggal di luar kota. Kalau boleh tahu suaminya Bu? Suami saya sudah meninggal Bu. Ya Allah maaf ya Bu. Jadi di rumah Ibu melakukan kegiatannya sendiri gitu ya Bu? Iya Bu, saya Kalau sendiri. terus bekerjanya gimana Bu? Kalau boleh cerita aja Bu, santai gitu. jadi Bu, saya tuh setelah sholat subuh, saya pergi ke ladang. Jadi saya bekerja tuh kan pagi Bu, setelah sholat subuh saya ke ladang. Nah saya ke ladang tuh jalan kaki karena saya nggak bisa mengendarai motor. Setelah itu sampai sebelum zuhur itu saya sudah pulang. Kalau boleh tahu jarak rumah dari kebun itu jauh atau deket gitu Bu? Jauh Bu, sekitaran 20 kilometer. Pulang. Gimana tadi? Jaraknya itu sekitar 2 kilometer Bu. Oh, dari rumah lumayan saya. Bu. Nggak ada yang bantu gitu ya Bu? Nggak ada. Soalnya anak-anak saya tuh udah di luar kota semua Bu. Oke, tadi Ibu bilang agamanya Ibu Islam gitu kan. Jadi kan Ibu juga tiap hari juga sholat 5 waktu pasti ya Bu gitu. Kalau misal pas sujud atau ruku atau pas duduk gitu, apakah terasa nyeri gitu Bu? Sangat nyeri Bu, sampai saya tuh kadang susah untuk ruku, sujud.
Kalau gitu besok bisa itu Bu sholat misal sambil duduk gitu aja, nggak usah berdiri. Ya udah, oke. Terima kasih ya Bu sudah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Bu. Udah. Weh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Zilan dan Mbak Nova. Kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Silahkan bagi yang mau. Mas Teguh ya? Ya, saya persilahkan kepada Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ilyas dan juga saya Muhammad Teguh Ramadan ingin melakukan pemeriksaan awal saya praktikum yang dimana skenarionya adalah Tuan I dengan usia 50 tahun berjenis kelamin laki-laki beragama Islam yang merupakan seorang nelayan yang beralamatkan di Keraton RT 2 RW 2. Oke, langsung saja saya akan yang dimana dia memiliki keluhan di bagian punggung bagian kanan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Ramadan. Saya fisioterapis yang bertugas pada siang hari ini. Saya ingin melakukan beberapa pendataan kepada Bapak, sekaligus beberapa tindakan kepada Bapak. Apakah benar dengan Bapak Ilyas? Iya, benar. Oke, baik. Apakah Bapak sedia dilakukan pendataan serta tindakannya sekarang? Iya, Pak. Boleh, Pak. Oke. Kalau boleh tahu keluhan Bapak apa ya Pak? Sakit punggung bagian kanan nih. Udah kira-kira sudah berapa lama Pak? Kira-kira sudah 7 hari kah? 1 bulan kah? 10 hari, Pak. 10 hari Pak. Apakah nyerinya menjalar atau tidak Pak? Iya. Nyerinya menjalar gitu. Terus apakah Bapak pernah dirujuk ke dokter sebelumnya? Pernah, Pak. Pernah dikasih obat juga Pak? Iya, Pak. Tapi sakit lagi, Pak. Sakit lagi. Apakah kalau boleh tahu pekerjaan Bapak benar seorang nelayan? Iya, Pak. Nah, Lalu untuk agama Bapak sendiri itu apa? agama saya Islam, Pak. Islam ya. Apakah Bapak ada di keluarga Bapak yang memiliki penyakit yang sama? Oh, sepertinya nggak ada, Pak. Tidak ada Pak. Lalu apakah saat Bapak biasanya saat kapan nyerinya terasa timbul Pak? Saat melakukan aktivitas, Pak. Seperti apa misalnya Pak? Seperti Kan saya itu nelayan, pas jaring ikan itu rasanya kayak ada yang sakit gitu, Pak. ya. Kapan saat tindakan apa saat nyerinya berkurang Pak? Saat istirahat, Pak. Saat tiduran? Iya, Pak. Saat tiduran gitu. Apakah saat melakukan aktivitas yang lainnya seperti sholat Bapak merasakan nyeri? Kadang saat mengangkat tangan, Pak, pas takbir, Pak. Oh, good. Oke, kalau gitu Pak, kapan biasanya nyerinya timbul Pak, kalau boleh tahu? Apakah saat pagi, siang, atau malam Pak? Siang, Pak. Siang, biasanya saat melakukan aktivitas ya Pak? Iya, Pak. Apakah Bapak, maaf sebelumnya Pak, kalau boleh tahu, apakah Bapak juga merokok sebelumnya? Oh, tidak, Pak. Bapak tidak merokok sebelumnya. Terima kasih ya Pak. Dan itu saja untuk asesmen awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 ya, Mas Ilyas, Mas Teguh, dan Mas Anca. Ya, Mbak. Kita lanjutkan saja ya, siapa yang kelompok 3 mau? tadi. Oh, sebelumnya Mbak, kelompok 3 tadi. Oh iya, kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau?
Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan terlebih dahulu skenario kami, di mana ada seorang laki-laki berusia 35 tahun, kerjaan sebagai supir ambulan, datang ke fisioterapi dengan keluhan utama, jadi pada daerah siku kanan, menjalar ke lengan bawah sampai ke jari manis dan kelingking, yang dirasakan sejak 6 bulan yang lalu. Dan berat pada pagi hari. Jadi di punggung sebelah kanan, keadaan ini dirasakan semakin bertambah berat, terutama bila penderita menekuk sikunya. Oke, langsung saja kita lakukan analisis. Baiklah, Bapak, perkenalkan, nama saya Alia Kembali. Saya selaku fisioterapi di rumah sakit ini yang akan membantu Bapak pada hari ini. Oke, kalau boleh saya tahu, nama Bapak siapa ya? Dani. Oke, Pak Dani, dengan umurnya Pak 35 tahun. Oke, untuk alamatnya sendiri di mana ya Pak? Saya alamatnya Kalimantan. Di Kalimantan. Iya, Pak. Oke, kalau boleh saya tahu Pak, agama Bapak apa ya? Agamanya Islam. Kalau misalnya boleh saya tahu Pak, itu pekerjaan Bapak sehari-hari ini sebagai apa ya Pak? Sopir angkutan Pak. Jadi Bapak sebagai supir angkut ya. Oke, kalau saya boleh tahu Bapak ini sebagai supir angkut udah berapa lama ya Pak? Kurang lebih 3 tahunan Mbak. Cukup lama juga ya Pak. Bapak ini kalau boleh saya tahu lagi, untuk jadi supir angkut ini sendiri atau ada rekan seperti kenal ya? Ada rekan berarti ada temannya Pak. Oke, baik Pak, mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak akan menjawabnya atau ya. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya ya, kira-kira Bapak datang ke fisioterapi ini sakitnya bagian apa ya? Di bagian tangannya terus sampai punggung Mbak. Jadi menjalar dari tangan ke punggung. Kalau boleh saya tahu itu terasa nyeri ya Pak? Iya, nyeri. Oke, baik. Nyerinya itu bagian kanan kiri atau bagian mana? Bagian kanan Mbak. Terus kalau kiri biasa aja, berarti tangan kanan menjalar ke punggung. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu kembali, itu sejak kapan Bapak rasain? Sejak 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ini kira-kira ada penyebabnya nggak? Misalnya beberapa tahun yang lalu atau sebelum 3 bulan ini Bapak mengalami kecelakaan, jatuh atau apa itu ada nggak? Nggak tahu Pak, Bapak apa. Tapi semenjak saya jadi supir angkutan 3 tahun yang lalu, terus nyerinya tuh timbul waktu 3 bulan yang lalu. Terus nggak tahu namanya apa. Saya koreksi lagi, jadi Bapak itu jadi supir angkut udah 3 tahun sampai sekarang masih jadi supir itu. Terus nggak tahu kenapa jadinya tuh terasa baru 3 bulan ini. Boleh saya tahu sebelum datang ke sini Bapak itu udah pernah belum melakukan pemeriksaan ke fisioterapi? Saya kayak ke rumah sakit untuk diperiksa dokter ataupun mungkin Bapak pernah pijit gitu kenapa nyeri? Udah pernah pijat tapi belum akhirnya belum sembuh. Udah pijit kalau ke rumah sakit belum. Pijitnya kira-kira berapa hari yang lalu atau berapa jam? Udah 2 mingguan. 2 minggu yang lalu Bapak pijit gitu. Tapi tetap terasa nyeri ketika terasa lindung atau pegal sakit nyeri itu Bapak pijit. Iya. Kita kan nggak hilang ya Pak. Oke, jadi karena nggak hilang Bapak memutuskan untuk fisioterapi. Oke, selanjutnya mungkin saya ingin tanya, Bapak ini kan Islam ya, ketika Bapak sholat kayak ruku ataupun melakukan kegiatan sholat lainnya itu Bapak apakah terasa nyeri? Iya, terasa nyeri, apalagi kalau misalnya ruku terus sujud kan tangannya gerak gitu, jadi sakit. Kalau untuk kegiatan sehari-hari lagi Pak, apakah terganggu gitu misalnya mengambil barang atau menggenggam itu sakit nggak? Iya sakit. Kalau misalnya ambil barang ke bawah, terus minum, makan, terus mandi itu nyerinya tambah. Berarti ini udah mengganggu kehidupan Bapak banget ya Pak ya. Oke, kalau misalnya nggak keras, itu kan tadi kerasa sakit misalnya ambil barang, gitu. Kalau merasa enakannya itu nggak sakit gimana? Kalau misalnya tangannya dilurusin terus kalau misalnya tiduran, istirahat itu berarti itu kan ya. Ini mungkin sudah selesai ya pertanyaan dari saya dan kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Dina dan Mbak Alia. Selanjutnya, siapa? Silakan. Ada yang mau lagi? Kelompok kita, Mbak. Mbak Ulfa dengan Mbak Intan ya? Ya. Iya. Silakan. Tapi ini untuk kameranya bisa di itu kan? Oh, kameranya saja. Kita, Mbak. Udah terlihat. Silakan. Perkenalkan, nama saya Atika Ulfa Badriah. Saya Intan Fadila Jirajuddin. Baik, langsung saja saya bacakan skenario kami. Skenario kami yaitu ada pasien wanita berumur 45 tahun merasakan nyeri saat mengangkat barang berat, terutama pada daerah pinggang bawah yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan yang lalu. Pasien itu hanya mengonsumsi obat jenis anti radang dan analgetik serta pergi ke tukang pijat terdekat. Setelah beberapa bulan, keluhan yang dirasakan oleh pasien tidak kunjung sembuh. Pasien masih merasakan sakit pada pinggang bawahnya saat berjalan, duduk terlalu lama, dan juga ketika melakukan gerakan membungkuk. Pasien berobat ke rumah sakit dan kemudian dirujuk ke polifisioterapi. Oke, baik, di sini kami akan melakukan pemeriksaan subjektif. Saya sebagai fisioterapi. Baik, Ibu. Selamat sore, Ibu. Baik, perkenalkan saya Tika Ulfa. Ibu bisa memanggil saya Ulfa. Saya adalah seorang fisioterapi di rumah sakit ini yang kebetulan pada sore ini sedang bertugas. Maaf, ini sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Oh, baik, dengan Ibu Intan. Kalau boleh saya tahu, umur Ibu berapa ya, Bu? 45 tahun, Bu. 45 tahun ya, Bu. Baik, sebelumnya Ibu ada keluhan apa ya, Bu? Itu Mbak, saya nyeri di bagian bawah, daerah sekitar pinggang. Oh, baik. Ibu berarti sakit pinggang ya, Bu? Nah, sebelumnya Ibu merasakan nyeri pinggangnya Ibu itu di sebelah kanan atau sebelah kiri, Bu? Di sini, Bu, tepat di punggung bagian bawah. Oh, di punggung bagian bawah ya, Bu? Nah, oke. Kalau boleh saya tahu nih, Bu, sebelumnya Ibu aktivitas atau kegiatan sehari-hari Ibu tuh ngapain? Saya tuh seorang ibu rumah tangga. Saya biasanya suka kalau di rumah tuh suka kerja ngangkat barang-barang berat gitu. Oh, Ibu berarti bekerja di rumah aja ya, Bu, tapi sering mengangkat barang yang berat. Oh, baik, Ibu. Kalau boleh saya tahu, sebelumnya Ibu tidak ada kecelakaan kan, Bu? Oke, tidak ada kecelakaan. Di rumah Ibu sendiri atau ada keluarga yang bantu Ibu? Ada anak-anak saya sih, tapi kan pada kerja. Jadi Ibu yang mengerjakan untuk beres-beres, untuk mengangkat barang ya, Ibu. Baik. Baik, Bu. Sebelumnya Ibu sudah pernah berobat ke dokter atau ke rumah sakit? Kalau ke dokter sih enggak, tapi saya tuh cuma itu minum obat anti radang sama ke tukang pijat aja. Oh, jadi Ibu baru ke tukang pijat dan minum obatan anti radang. Berarti Ibu belum pergi ke rumah sakit atau ke dokter ya, Bu? Baik, Ibu. Selanjutnya nih, Bu, kalau boleh saya tahu, maaf nih, agama Ibu apa ya, Bu? Saya Islam. Oh, alhamdulillah Islam ya, Bu. Berarti saat Ibu mengerjakan sholat seperti ruku, Ya, itu nyeri, Mbak. oh, berarti itu sangat nyeri ya, Bu. Oke, berarti untuk Ibu berjalan, apakah itu terasa nyeri, Bu? Ya, saat jalan ataupun duduk itu tuh kayak nyeri. Oh, berarti nyerinya itu saat melakukan aktivitas pada siang hari. Oke, baik ya. Selanjutnya untuk apakah misalnya Ibu rebahan, apakah
nyerinya itu berkurang atau gimana, Bu? Kalau pada saat rebahan sih nyerinya nggak terlalu kerasa ya. Saat duduk atau jalan. Oh, jadi faktor memperingannya itu Ibu rebahan ya, Bu, untuk memperberatnya Ibu saat beraktivitas. Oke Ibu, terima kasih. Baik, sampai di sinilah praktek dari kami. Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Baik, selanjutnya adalah kelompok terakhir, yaitu Lydia dan Mbak Rahma. Baik, perkenalkan, tanpa salam, di sini kami akan melakukan assessment awal secara auto anamnesis. Yang pertama untuk skenario-nya, auto anamnesis assessment untuk kasus MNB atau muskuloskeletal non-bedah. Jadi untuk skenario-nya yaitu seorang atlet futsal putri datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada pergelangan kakinya. Diketahui pasien mengalami nyeri di kaki dikarenakan pasien habis jatuh di turnamen minggu lalu. Terlihat warna kaki yang ada di bagian kiri dan kanan tidak sama, yakni warna kaki kiri lebih merah dan agak volumenya lebih besar daripada kaki yang kanan. Melihat dari kondisi tersebut, pasien diminta untuk dirujuk ke polifisioterapi oleh dokter umum yang menangani di UGD. Bagaimanakah cara anamnesisnya? Nah, di sini perkenalkan saya Lydia Susilawati, NIM 2010301145. Di sini saya sebagai tenaga kesehatannya, sebagai fisioterapisnya, dan ini rekan saya Rahmawati Novitasari sebagai pasiennya. Baik, kita langsung saja. Baik Ibu, selamat pagi. Sebelumnya ya, perkenalkan saya Ibu Lydia selaku fisioterapis yang nantinya akan menangani Ibu selama Ibu mengalami perawatan di rumah sakit ini, di polifisioterapi ini. Nah, di polifisioterapi ini sebelumnya nanti di saat melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan atau menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu. Apakah Ibu bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya nantinya dengan apa adanya, benar-benar sungguh-sungguh gitu, Bu? Iya, bersedia. Baik, Bu. Saya langsung saja. Sebelumnya, apa benar Ibu dengan Ibu Rahmawati? Iya, benar. Mohon maaf ya, saya panggil Ibu, seharusnya Mbak ya. Mbak Rahma benar ya? Kalau boleh tahu usianya berapa ya Mbak? 23 tahun. 23 tahun, Mbak Rahma usia 23 tahun. Mbak sehari-hari udah bekerja atau mahasiswa? Masih mahasiswa? Saya mahasiswa tapi nyambil jadi atlet futsal. Oh, atlet futsal. Oh iya. Dilihat Ibu Mbak ini Muslim ya? Iya. Muslim. Kalau boleh tahu, tadi saya lihat waktu datang sedikit pincang, itu keluhannya kenapa di kakinya ya, Mbak? Iya, di kaki. Jadi kemarin itu saya futsal 3 hari yang lalu. Saya ini mengalami cedera ankle saya cedera. Itu udah dari lama, cuman kambuh-kambuhan terus. Akhirnya sekarang
kemarin ini saya tanding lagi, cedera lagi. Sakit ya, gitu. Kalau boleh tahu di bagian mana nih, Bu? Mbak, di Yang kaki kiri nih. Oh, yang kaki kiri. Yang di bagian luar ini. Wow. Iya. Sakit ya? Iya. Ada bengkangnya juga nih saya lihat. Iya. Ini bisa kenapa, Bu? Mbak? Jatuhnya di lapangan hadap kiri atau gimana? Ya, jadi kemarin itu saya waktu futsal itu kan saya lari, tiba-tiba dijegal sama lawan saya, lalu saya jatuh ke kiri, kaki saya juga ketekuk ke kiri. Oh, ketekuk ke kiri, jadi iya kelihatan ini ya, jadi agak. Ini kalau saya tekan gini sakit. Aduh, sakit. Oh iya. Ya. Nanti Mbak istirahatnya gimana kalau posisi makin sakit kok berdiri gitu, jalan tadi saya lihat masih bisa ya. Tapi kalau misalnya Mbak berdiri aja gitu, masih sakit atau gimana? Kalau berdiri itu nggak bisa lama-lama. Nggak bisa lama-lama. Oke. Kalau posisi ditencangin apa gitu, istirahatin gitu, dalam posisi tidur, masih ada sakit dikit atau udah berkurang nyaman gitu? Agak nyaman. Agak nyaman. Jadi berkurang sedikit. Jadi kalau mau nggak sakit gitu Mbak tiduran aja gitu. Iya, tiduran kalau nggak miring kanan. Miring kanan? Iya, jadi kakinya yang di atas. Oh, kaki itu kirinya juga bisa mengurangi sakitnya ya? Posisi nyaman gitu. Iya. Kalau nyaman, kalau saya lihat ini Mbak Muslim, ya. Iya. Untuk kondisinya saat ibadah itu bagaimana Mbak? Masih tetap bisa? Kalau ibadah saya nggak bisa, otomatis saya nggak bisa ngedekuk, saya juga berdiri nggak bisa lama-lama, jadi saya duduk selonjor. Posisi duduk selonjor gitu. Iya. Untuk itu dari lapangan atletnya itu jadi harus rest total, nggak ada itu. Iya, kemarin tuh sama fisioterapi lapangannya, tugas kesehatan lapangan itu saya disuruh untuk ke rehabilitasi di fisioterapi yang khusus rehab. Iya. Ini terjadinya berulang-ulang ya, sering banget terjadi karena kan. Iya, ini udah yang ketiga kalau nggak salah. Yang ketiga kali. Kemarin yang sebelum-sebelumnya di fisioterapi juga. Iya, di fisioterapi tapi belum sempat selesai, saya udah ada ini ada tanding lagi. Oh iya, jadi belum maksimal ya. Nanti diusahakan untuk rest total ya saat lakukan intervensi di sini. Itu waktu di lapangan nggak diobatin dengan fisioterapinya? Ada gitu pengobatan lapangannya dikasih apa aja gitu atau dibiarin gitu? Kemarin waktu itu dikasih es. Tapi karena dikasih es. Iya, tapi karena saya harus turun lagi ke lapangan, dikasih semprot-semprot apa itu? Etil ya? Iya. Nah, itu dikasih itu. Lalu ada rasa mendingan setelah kalau dikasih es karena udah terlalu sering kan, jadinya nggak mempan. Lama juga kan waktunya. Akhirnya dikasih etil itu ada rasa enakan, tapi ke-trigger lagi jadinya sakit terus. Oh iya. Oke, nanti kita periksa lagi ini lebih tepatnya di bagian mana, area mana di kaki Mbak yang kena. Kemudian selanjutnya kita usaha ya sama-sama mungkin intervensi kemudian agar sakitnya nggak terulang. Baik, mungkin itu saja ya pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik tanpa bertanya nantinya ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Oke. Baik, mungkin hanya itu saja dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah selesai semua, jadi mungkin hanya itu saja yang kelompok 4B6 sampaikan. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.